Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando Kusuma dari Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya, yaitu analisis perbandingan pengukuran metode Altman, Springett, Chmielewski, dan Gruver dalam memprediksi financial distress studi empiris pada perusahaan properti di bursa efek pada masa COVID-19. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk membahas mengenai tentang latar belakang masalah pada tesis saya. Latar belakang pada tesis saya berangkat dari Coldwell Banker Komersial Indonesia yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 hingga awal tahun 2020, pasar properti memiliki sentimen yang positif. Namun hal tersebut berakhir hingga awal tahun 2020 setelah kasus COVID-19. Berikut adalah beberapa sektor ekonomi yang paling terdampak COVID-19. Hal tersebut juga dapat berkaitan dengan Foster pada tahun 1986 yang pernah menyatakan bahwa terdapat indikator mengenai kemungkinan perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan, yaitu berdasarkan dari analisis laporan keuangan yang dapat kita lihat apakah perusahaan tersebut berada dalam kondisi kesulitan keuangan atau financial distress. Hal itu juga berkaitan dengan Platt dan Platt pada tahun 1991 yang pernah menyatakan bahwa terdapat kegunaan dalam memperoleh informasi perusahaan, yaitu dapat mengambil keputusan oleh pihak manajemen sebagai peringatan awal bagi perusahaan, dan manajemen dapat menentukan apakah perlu tindakan merger atau takeover. Selanjutnya, dengan pernyataan tersebut, maka untuk membuktikan bahwa laporan keuangan bermanfaat bagi perusahaan, maka dilakukan penelitian mengenai metode prediksi financial distress. Banyak peneliti yang sudah menggunakan metode prediksi financial distress untuk memprediksi kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Namun masih sedikit peneliti yang membandingkan metode prediksi financial distress manakah yang paling tingkat ketepatan yang paling tinggi dan juga paling baik dalam memprediksi financial khususnya pada sektor properti. Sehingga dengan hal tersebut, maka saya akan mengangkat judul yaitu analisis perbandingan metode Altman, Springett, Chmielewski, dan Gruver dalam memprediksi financial khususnya sektor properti. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada tesis saya yaitu yang pertama membahas mengenai tentang pada masa COVID-19, perusahaan-perusahaan properti harus dapat mewaspadai adanya potensi kebangkrutan dan tetap mempertahankan kinerja perusahaan. Dan kedua, perlu adanya perbandingan antara metode-metode dalam memprediksi financial distress yang lebih bervariasi karena setiap metode mempunyai pengukuran yang berbeda. Selanjutnya, mengenai tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah yaitu yang pertama untuk menyusun perbandingan antara pengukur metode Altman, Springett, Chmielewski, dan juga Gruver dalam memprediksi financial distress. Yang kedua, menganalisis metode mana yang paling akurat dalam memprediksi financial distress khususnya pada bidang properti. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu terhadap bagi akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai tentang metode-metode dalam memprediksi financial distress. Yang kedua, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pada pemilihan perusahaan yang berada dalam kondisi financial distress ataupun non-financial distress. Yang ketiga, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dalam menggunakan metode untuk memprediksi financial distress. Berikut adalah beberapa landasan literatur yang saya gunakan pada tesis saya, yaitu yang pertama mengenai tentang laporan keuangan, yang kedua adalah kebangkrutan pada suatu perusahaan, dan juga yang terakhir yaitu mengenai tentang financial distress. Dari ketiga hal landasan literatur tersebut, yang saya akan khususkan itu hanya ada dua, yaitu yang pertama mengenai tentang 4 metode prediksi, dan juga yang kedua yaitu mengenai tentang tingkat ketepatan atau tingkat akurasi pada keempat metode tersebut. Lalu untuk memperdalam mengenai tentang landasan literatur yang saya gunakan, saya menggunakan 9 rasio keuangan yang memiliki rumus-rumus tersebut untuk bisa kita gunakan dan kita masukkan ke dalam keempat metode prediksi dan bisa mendapatkan indikator mengenai tentang financial atau tidaknya pada suatu perusahaan. Setelah itu saya mengukur juga tingkat akurasi pada keempat metode tersebut. Lalu saya akan memasukkan ke dalam tabel perbandingan metode dan juga tabel tingkat akurasi untuk mengetahui metode mana yang paling akurat. Selanjutnya berikut adalah kerangka penelitian yang saya gunakan pada tesis saya dari awal sampai hingga akhir. Selanjutnya metode penelitian. Metode pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu metode dokumentasi, karena dilakukan dengan menganalisis data sekunder berdasarkan laporan keuangan perusahaan properti pada periode tahun 2019 dan pada tahun 2020 pada masa COVID-19. Data-data laporan keuangan yang saya peroleh itu berasal dari ada dua, yaitu dari Bursa Efek Indonesia BEI melalui website IDX dan juga dari Reuters.com dan juga menggunakan dari studi pustaka. Dengan adanya hal tersebut, maka populasi dan penelitian yaitu seluruh perusahaan properti yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 dan 2020. Dan penelitian ini metode penyampaian menggunakan non-probable sampling, dan juga berikut adalah kriteria-kriterianya yang saya gunakan, yaitu yang pertama perusahaan properti yang terdaftar
seperti Bursa Efek Indonesia, kedua perusahaan properti yang sudah melaporkan laporan keuangan, yang ketiga perusahaan properti yang memiliki data penilaian yang lengkap, dan yang terakhir yang keempat perusahaan properti yang merupakan perusahaan terbuka pada tahun 2019 hingga pada tahun 2020. Selain hal itu, metode penelitian pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian campuran atau yang biasa disebut mixed method. Sehingga ketika melakukan penelitian dapat menggunakan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Metode penelitian campuran dapat digunakan dalam penelitian dengan menghasilkan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Penelitian juga menyelesaikan masalah dengan pendekatan deskriptif sehingga dapat menjelaskan dari tujuan penelitian ini agar penelitian dapat memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah daftar-daftar saham properti yang terdaftar di website IDX. Ada 77 perusahaan yang akan saya gunakan. Lalu menggunakan teknik perusahaan sampling, maka dengan adanya kriteria ada 3, sehingga dari ketiga kriteria ini hanya menghasilkan jumlah sampel itu sebanyak 41 perusahaan properti yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Setelah peneliti sudah menentukan 41 daftar saham properti, maka peneliti melakukan perhitungan. Sebagai contoh yaitu PT Pakuan Jati Tbk. Yang pertama kita menghitung WCTA. Dari WCTA tersebut kita dapat rasio keuangannya, kita menghitung WCTA tahun 2019 dan tahun 2020, maka dapat digunakannya sebagai dasar perhitungan untuk perusahaan lainnya. Hal itu juga berlaku untuk yang lainnya, ada 9 rasio keuangan. Yang kedua reta, dari reta tahun 2019 bagaimana dan juga reta tahun 2020, dan bisa menghasilkan 41 hasil dasar perhitungan untuk perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga dari EBITDA untuk kita hitung tahun 2019 dan juga tahun 2020. Berikut adalah hasilnya perhitungan dari 41 perusahaan lainnya. Lalu selain itu juga kita masih ada hal lainnya, yang itu dari rasio keuangan. Sebagai kita contohnya juga masih sama menggunakan Pakuan Jati, itu MVBE BVT. Dari sini ada rasio keuangan 4 dari tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, berikut ada hasil nilai rasio keuangannya. Lalu SATA juga dari sales dan total aset pada tahun 2019 dan juga tahun 2020. Berikut contoh hasil perhitungannya sebagai dasar perhitungan untuk perusahaan lainnya. Lalu yang keenam dari ROA atau Return on Asset, dari laba bersih dan juga total aset, dan juga ini bisa kita lihat tahun 2019 dan tahun 2020-nya. Lalu kita masih ada yang ketujuh, kita masih sama menggunakan sebagai contohnya PT Pakuan Jati Tbk, yang yang ketujuh yaitu EBTCL dari Net Profit Before Taxes dan juga Current Liabilities pada tahun 2019 dan 2020. Bagaimana kita masukkan rumus-rumusnya. Lalu yang ke-8 dari Debt Ratio atau bisa disingkat DR, Total Debt dan juga dari Total Asset, bisa mengetahui lebih ke hasil perhitungan untuk perusahaan lainnya. Lalu yang ke-9 menghitung current ratio atau CR dari current asset dan juga current liabilities pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020. Ya. Setelah kita sudah menghitung 9 rasio keuangan tersebut, maka 9 rasio keuangan tersebut bisa kita masukkan ke dalam keempat metode prediksi. Kita masih sama menggunakan PT Pakuan Jati Tbk, yaitu yang pertama dari metode Altman, kita masukkan rumusnya dan kita kaitkan pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020. Sama halnya pula dengan metode Springgate atau S-Score. Nah, berikut adalah hasil-hasilnya pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020, apakah mengalami perubahan financial distress atau non-financial distress. Lalu yang ketiga, sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan rasio keuangan, yaitu menggunakan X-Score. Untuk menilai X-Score, kita masukkan rumus pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020. Lalu G-Score atau metode Groover pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020. Berikut hasilnya untuk semua 41 saham yang saya gunakan. Selanjutnya, setelah sudah menghitung 4 metode tersebut, maka saya akan memasukkan ke tabel perbandingan dari hasil metode financial distress. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa 39 perusahaan yang mengalami non-financial pada metode Jameson-Squibb dan juga 36 metode Springgate yang pada perusahaan yang mengalami financial distress. Dari hasil tersebut, maka saya bisa masukkan ke dalam ke tabel tingkat akurasi atau menghitung tingkat akurasi. Namun, dari menurut Kristanti pada tahun 2013 pernah menyatakan bahwa tingkat akurasi dapat memberikan gambaran bahwa berapa presentasi metode dalam memprediksi perusahaan
dengan benar atau sesuai berdasarkan keseluruhan sampel yang diteliti. Dan juga selain itu juga pernah Platt pada tahun 2006 pernah menyatakan bahwa ada banyak beberapa cara untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kondisi financial distress atau tidaknya. Dengan adanya 8 kriteria tersebut, maka saya bisa memasukkan atau membagi ke beberapa kategori yang saya gunakan terhadap 41 perusahaan tersebut. Yang kategori yang pertama itu perusahaan properti yang mungkin laba negatif dan juga tidak membayar dividen selama pada tahun 2019 dan tahun 2020. Kategori kedua yaitu perusahaan properti yang memiliki laba bersih positif dan selalu membayar dividen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Setelah membagi beberapa kategori pada ke-41 perusahaan tersebut, maka kita bisa menghitung tingkat akurasi. Berikut tingkat akurasi berdasarkan metode Altman, kita bisa menghitung, yaitu tingkat akurasinya sebesar 46,341%. Lalu metode Springer atau S-score kita bisa hitung, yaitu sebesar 68,292%. Lalu X-score kita bisa hitung juga, dapat menghasilkan tingkat akurasinya itu sebesar 48,78%. Dan yang terakhir metode Groover atau G-score kita bisa hitung tingkat akurasinya yaitu 53,658%. Setelah menghitung hasil dari tingkat akurasi, berikut adalah hasil pembahasannya yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020 memiliki perbedaan pada financial distress khususnya di sektor properti. Maka dengan hasil tersebut, maka kita bisa nyatakan bahwa adanya kesesuaian yang tidak sesuai pada hasil penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator dalam keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Maka untuk insight yang kita bisa peroleh pada hasil penelitian kali ini yaitu yang pertama bisa dijadikan sebagai titik acuan dan tolak ukur untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua sebagai bahan pertimbangan untuk mengantisipasi jika terjadi financial distress. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Nah, dan juga kita bisa lihat bahwa adanya beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya khususnya untuk metode Springate, yaitu pada tahun 2017 bahwa Priambodo, Permana, Ahmad Dejang, sedangkan pada tahun 2018 itu Edi dan Maitania. Sedangkan untuk metode lainnya seperti metode Groover ya ada yang berkesamaan seperti Ngatija tahun 2016 dan juga metode Jumejeski oleh Subakti pada tahun 2013. Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, maka berikut kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, terdapat perbedaan hasil akhir dalam memprediksi financial distress pada perusahaan properti pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Hal itu tersebut karena adanya nilai rumus yang digunakan dan komponen perhitungan rasio keuangan pada masing-masing metode. Hal tersebut kita bisa lihat bahwa ada metode Altman ada 7 perbedaan hasil dan juga 9 metode perbedaan dari metode Springate, metode Jumejeski ada 2 dan juga metode Groover ada 4. Karena itu hal tersebut mengacu terhadap indikator tabel tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai tentang kesimpulan yang bisa diambil yaitu yang kedua, metode Springate merupakan metode yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dibandingkan metode lainnya yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi perusahaan properti pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2020 pada masa COVID. Dengan tingkat akurasi sebesar 68,292% dapat digunakan untuk memprediksi kondisi suatu perusahaan dengan kriteria dan kondisi tertentu. Berikut adalah contoh perhitungannya berdasarkan keempat dari metode dalam memprediksi financial distress, yaitu ada Altman, Springate, metode Jumejeski, dan juga metode Groover. Selanjutnya, peneliti juga memiliki keterbatasan dalam mengolah data, yaitu yang pertama bahwa ketika peneliti menggunakan populasi perusahaan properti, maka untuk penelitian kali ini tidak dapat digunakan atau tidak dapat digeneralisasikan terhadap ke sektor-sektor lainnya seperti mungkin sektor pertambangan atau sektor lainnya lah. Nah, lalu yang kedua mengenai tentang hasil penelitian ini tidak dapat dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sehingga dengan adanya faktor eksternal tersebut maka adanya kemungkinan yang bisa digunakan seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi, tingkat pengangguran dan lainnya untuk dapat meningkatkan tingkat akurasi. Lalu yang ketiga, peneliti hanya menggunakan 4 metode saja. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan terhadap penelitian yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor diharapkan berdasarkan hasil perhitungan dalam memprediksi financial distress pada perusahaan properti dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan membuat keputusan yang tepat ketika melakukan investasi pada perusahaan properti. Lalu yang kedua, untuk peneliti selanjutnya maka dapat digunakan untuk perusahaan sektor lainnya dan juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor eksternal.
sehingga hasilnya bisa mendapatkan yang lebih akurat. Lalu penelitian kali ini hanya menggunakan 4 metode saja, sehingga dapat menggunakan metode lainnya. Yang ketiga, bagi perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan hasil perhitungan dalam memprediksi financial distress pada perusahaan properti pada periode 2019-2020 pada masa COVID-19. Sekian dari presentasi tesis saya. Terima kasih.